Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Ramadhani, NIM 1313436. Di sini saya mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan wawancara bersama guru kelas 3 SD Salembirejo Rong 2. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Baik, sekarang kita sudah bersama Ibu Isna. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Mbak Devina. Langsung saja kita ke pertanyaannya, Bu. Ya, apa saja jenis kesulitan belajar yang sering Ibu temui pada saat ada siswa? Ini untuk pembelajaran ini. Di kelas 3 itu ada 28 siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda karena mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari segi pendidikan orang tua, kemudian latar belakang ekonomi dan sosial budaya orang tua, dan lain sebagainya. Jadi itu sudah memberi tantangan bagi saya dan mungkin akan ada kesulitan belajar yang saya temui. Nah, untuk kesulitan belajar yang umum yang terjadi di kelas 3 mungkin juga dialami kelas lain. Itu yang pertama itu tentang konsentrasi belajar siswa, kemudian fokus belajar siswa. Karena kan di kelas 3 ini termasuk kelas rendah ya Mbak, apalagi kelas 3 itu perpindahan fase dari fase A ke fase B. Jadi mereka itu masih butuh penyesuaian diri dari yang dulunya kanak-kanak atau transisi PAUD ke SD ke jenjang yang SD nih. Nah, itu masih perlu banyak bimbingan dalam hal konsentrasi belajar, motivasi belajar, kemudian disiplin belajar. Nah, seperti itu Mbak. Jadi kita itu sebagai guru masih perlu banyak mengingatkan anak-anak. Kemudian kesulitan belajar yang saya temui itu ada beberapa siswa yang sampai kelas 3 ini belum lancar untuk menulis dan membaca. Seperti itu kesulitannya Mbak. Jadi masih ada yang belum bisa menulis terus membaca. Iya, kalau belum bisa sih sebenarnya sudah, tapi mereka itu belum lancar. Ya masih lambat, apalagi ketika membaca pemahaman itu mereka harus dibimbing seperti itu, jadi tidak langsung paham. Selanjutnya, menurut Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar? Faktornya ada banyak Mbak, itu dari dalam diri siswa sendiri, misalnya kemampuan mereka ya dalam hal pengetahuan, kemudian dari faktor diri sendiri itu motivasi intrinsiknya yang dari dalam diri. Oh, saya tuh di sini harus belajar, harus memperhatikan sungguh-sungguh. Nah, ada beberapa anak yang belum bisa seperti itu, jadi mungkin saat pembelajaran menjadi tidak memperhatikan, nah, akhirnya akan menyulitkan dirinya sendiri. Kemudian yang faktor dari luar itu dari orang tua, mungkin di lingkungan belajar ya di lingkungan rumahnya itu orang tua kurang memberi dukungan. Ada juga yang sibuk bekerja, akhirnya anaknya itu kurang diperhatikan. Yang itu saya juga tidak menyalahkan keadaan mereka sih, tapi sebisa mungkin saya berharapnya orang tua tetap memberi perhatian belajar kepada anaknya. Dan juga faktor di lingkungan kelas yang misalnya pengaruh dari teman ya. Mungkin berteman dengan teman yang masih suka belajar sendiri, nah akhirnya dia terbawa, jadi tidak memperhatikan dan akhirnya sulit dalam pembelajaran. Itu Mbak. Selanjutnya ada, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Cara mengetahuinya? Iya. Kalau saya sendiri itu biasanya sebelum kenaikan kelas itu kan ada pembagian tugas dari Pak Kepala Sekolah.
kebetulan yang tahun ini saya ditugaskan di kelas 3 gitu. Yang sebelumnya saya di kelas 2 dan yang tahun ini saya di kelas 3. Jadi saya sudah lebih banyak tahu tentang karakternya anak-anak gitu. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya saya itu mengetahui kesulitan belajar anak itu yang pertama dari bertanya dengan guru sebelumnya. Ya, misalnya kan dulu saya di kelas 2, nah saya tanya ke guru kelas 1, Bu, kira-kira ada enggak siswa yang masih mengalami kesulitan belajar, membaca, seperti itu. Nanti saya sharing dengan beliau. Nah, ketika sudah masuk ke pembelajaran atau di tahun ajaran baru, nah itu biasanya ada yang namanya asesmen diagnostik, Mbak. Itu asesmen awal yang digunakan untuk mengetahui, oh pengetahuan anak tuh awalnya seperti ini, anak-anak sudah punya model seperti ini. Dan nanti akan terlihat siapa yang mengalami kesulitan belajar. Mungkin ada yang masih sulit berhitung atau menulis, atau menulisnya itu masih kurang-kurang. Jadi sedikit banyak membantu sehingga itu asesmennya. Kemudian di dalam pembelajaran juga kami mengambil data, misalnya dengan observasi atau pengamatan. Kita amati nih, oh anak ini tuh aktif, anak ini kok kurang semangat, anak ini kok masih sulit untuk menangkap maksud pembelajaran. Jadi itu dari observasi, tanya dengan guru sebelumnya, dan tes asesmen awal. Selanjutnya, apakah Ibu menggunakan asesmen khusus atau observasi untuk tertentu untuk mengetahuinya? Iya, kalau misalnya studi secara umum, nanti saya kira-kira anak mana nih yang perlu saya perhatikan, yang perlu perhatian lebih, ya, yang perlu diperhatikan khusus. Kalau perlu saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya sampaikan, Bu, maaf putranya di sekolah seperti ini, bagaimana Bu solusinya? Itu saya kerjasama dengan orang tua. Sebisa mungkin sih saya meminta pendampingan dari orang tua di rumah. Jadi kan kalau di sekolah itu nggak cukup, Mbak, misalnya cuma belajar setiap hari itu menurut saya kurang. Jadi kan lebih banyak di rumah ya, Mbak, ya, kalau waktunya ya. Jadi saya sampaikan ke orang tua, yuk kita sama-sama kerjasama demi anak-anak bisa gimana ya, bisa belajar dengan baiklah di kelas 3 ini. Selanjutnya, berapa lama biasanya Ibu membutuhkan waktu untuk mengenali kesulitan belajar seseorang siswa? Kira-kira ya berapa ya, Mbak? 2-3 minggu atau sampai 1 bulan lah untuk mengetahui siswa itu perlu pendampingan di dalam bidang apa. Sudah, Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bisna yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Semoga wawancara ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.